Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 PBF kelas RA yang beranggotakan Mujahidin Khairu Surya dengan NIM 015, Wulan Sabina dengan NIM 150, dan Arsal Utama dengan NIM 111. Sini saya Wulan Sabina akan menjelaskan jawaban kami mengenai soal nomor 1. Yang mana pertamanya kita mengimpor modul dan fungsi terlebih dahulu. Lalu di sini ada repositori dari GitHub. Kita buka, lalu keyfang-nya kita dari item language. Selanjutnya, sesuai dengan hint, lakukan filterisasi dengan keyfang sebagai function dan repos sebagai iterable. Kita di sini menggunakan variabel clean sesuai dengan ketentuan, lalu menggunakan fungsi filter, keyfang sebagai functionnya dan repos sebagai iterable-nya. Lalu sesuai dengan hint, lakukan penyortiran dengan iterables menggunakan data yang telah difilter dan keyfang sebagai kunci perbandingannya. Di sini menggunakan variable records menggunakan fungsi sorted yang mana ada clean dari sini, key sama dengan keyfang sebagai kunci perbandingan. Selanjutnya nomor 3, hintnya adalah lakukan grouping data menggunakan data yang telah disortir berdasarkan keyfang. Di sini menggunakan variable group dengan fungsi group by dan variable records dari sini tadi, key sama dengan keyfang sebagai kunci perbandingan. Yang terakhir adalah buatlah sebuah perulangan pada objek group dengan parameter indeks, acuan key, dan group sebagai value, yang menghitung total jumlah pengamat atau watchers untuk setiap kelompok menggunakan sum, dan mencetak key dan total jumlah pengamat watchers untuk setiap kelompok. Kemudian dicetak kedua variabel tersebut menjadi output yang tertera di bawah. Di sini menggunakan perulangan for length, group in group. Total watchers adalah variabel barunya, yang mana di sini kita menjumlahkan total pengamat menggunakan fungsi sum, item watchers atau pengamat, for item in group. Lalu kita print language-nya dan juga total watchers-nya tadi. Dan didapatkan output seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 2, untuk soalnya ada pertama kali kita disuruh untuk mengimpor modul dan fungsi seperti ini. Lalu ada repository dari GitHub API. Setelah itu di sini ada variable field yang mana ini untuk mengisi value yang kosong dari fields language menggunakan nilai seperti ini dengan fungsi pr.fillEmpty. Lalu akan ditampilkan menggunakan fungsi pick dan ditampilkan dari indeks paling awal. Selanjutnya untuk nomor 2A, di sini kita dapat hint bahwasannya Meza itu tidak dapat berjalan dengan baik menggunakan dictionary bersarang. Lalu kita dapat hint yang pertama, assign variable untuk membuat dictionary bersarang dengan perulangan dan fungsi dictionary untuk juga vn tools untuk mengubah dimensi array dalam variable field. Di sini kita ada variable flat, yang mana for adalah perulangannya dalam variable field yang akan digabungkan di dalam dictionary. Lalu ft.flattenB ini untuk mengubah dimensi array-nya. Selanjutnya kita dapat hint assign variable untuk melihat data proses. Di sini ada flat, preview sama dengan pr.pick flat. Di sini untuk melihat pr.pick adalah fungsi untuk melihat data proses. Selanjutnya kita panggil variabel preview dengan indeks awal preview 0 dan didapatkan output seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mujadid, kepada Mujadid dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan untuk nomor 2B dan 2C. Pada nomor 2B, baris pertama, kita diperintahkan untuk membuat variabel universal dengan parameter agregasi, watchers, dan di grup berdasarkan language. Jadi kita mendefinisikan tuple args yang berisi kolom-kolom data dan kolom-kolom data yang akan dijadikan pivot, yaitu watchers dan language. Pada baris kedua, yaitu kita diperintahkan untuk membuat variabel rows dengan field, hash, page, and onward type.
Yaitu kita jadi mendefinisikan list row yang berisi kolom-kolom data yang akan ditampilkan pada setiap hasil pivot. Pada baris ketiga, kita diperintahkan untuk membuat variabel untuk normalisasi variabel flat dengan parameter universal. Yaitu kita jadi melakukan pivot data dengan memanggil fungsi pivot dari library pandas data reader dengan parameter kolom data yang akan dijadikan pivot, yaitu args. Kolom-kolom data yang akan ditampilkan pada setiap hasil pivot atau row dan operasi yang akan dilakukan pada nilai-nilai data atau OP. Hasil pivot akan disimpan ke variabel pivoted. Pada baris keempat, kita diperintahkan untuk membuat variabel untuk melihat data pivoted. Kita menggunakan pick untuk menampilkan hasil preview dan akan disimpan ke dalam tuple pivoted dan preview. Pada baris kelima, kita akan mengambil baris pertama dari hasil preview dan mencetaknya. Pada nomor 2C, baris pertama, kita diperintahkan untuk membuat variabel dengan parameter berisi baris dan tidak dinormalisasi atau invert. Jadi kita mendefinisikan dictionary quotes yang berisi parameter untuk normalisasi data, yaitu rows yang berisi kolom-kolom data yang akan dijadikan baris pada hasil normalisasi, dan invert nilai true yang menandakan normalisasi akan dilakukan dengan mengembalikan data ke bentuk sebelumnya atau unpivoted. Pada baris kedua, kita diperintahkan untuk membuat normalisasi variabel pivoted dengan dua parameter atau universal. Kita melakukan normalisasi atau unpivot dengan memanggil fungsi normalis dari pandas data reader dengan parameter data frame hasil pivot atau pivoted. Kolom-kolom data yang dijadikan pivot atau args dalam parameter normalisasi atau quartz, hasil normalisasi akan disimpan ke variabel normal. Pada baris ketiga, kita akan menampilkan atau melihat data normal dengan fungsi pick. Pada baris keempat, kita akan mengambil baris pertama dari hasil preview dan akan mencetaknya. Oke, selanjutnya yang 2D dilanjutkan oleh saya. Mungkin langsung aja ke line yang ini, pertama yang egg underscore keyfob ini. Di situ kan line-nya egg underscore keyfob equals to item getter dalam kurung watcher gitu. Itu maksudnya apa sih? Uh, jadi itu dalam secara singkatnya tuh line itu tuh mendefinisikan fungsi egg underscore keyfob tuh digunakan di apa underscore given itu digunakan sebagai kunci dalam melakukan agregasi dalam kolom watcher sini. Terus lanjut aja ke grup underscore given equals to lambda x titik 2 tuple xr for r in rows itu maksudnya tuh um, mendefinisikan fungsi grup given dengan menggunakan fungsi lambda yang digunakan dalam kunci dalam melakukan pengelompokan data berdasarkan nilai dalam kolom hash page dan type. Terus lanjut aja agregator equal to partial max, i sama dengan x given itu tuh mendefinisikan fungsi agregator yang digunakan sebagai fungsi agregasi untuk mengambil nilai maksimum dalam kolom search. Terus masuk aja ke part ini, for sama dengan dictionary tuple itu false itu isi tuple sama false kalau agregator atau jadi um, kalau jadi kayak series itu mendefinisikan definisi function yang berisi parameter tambahan fungsi group seperti tuple dan agregator itu. Terus line selanjutnya grup sama dengan peer dot group normal itu tuh
grup normal, grup Keyfang, bintang-bintang kuartz itu mengelompokkan data dalam variabel normal berdasarkan kunci grup Keyfang dan menggunakan fungsi agregasi yang telah didefinisikan sebelumnya. Lain selanjutnya, grup preview sama pr.pick group ini melakukan preview pada data yang telah dikelompokkan dengan mereturn jumlah data dan preview 5 data pertama dalam variabel. Terus preview 0 ini tuh monitor data pertama dalam itu. Jadi sekilas itu kode ini tuh mengelompokkan data berdasarkan kolom-kolom tertentu dengan menggunakan library image itu. Dan kode ini kolom-kolom yang menjadi kunci pengelompokan itu adalah hash page, owner, dan owner claim. Selain itu, data pada kolom vouchers digunakan sebagai nilai agregasi pada setiap kelompok. Pada setiap kelompokan kemudian diurutkan berdasarkan nilai vouchers. Terus output yang dihasilkan adalah baris-baris data dari kelompok yang sudah diurutkan. Lanjut ke selanjutnya ya, 2E ini. Jadi 2 ini S group sama sorted group, formati item getter, watcher sama refer sama outro itu maksudnya itu mengurutkan data pada grup secara menurun berdasarkan nilai pada kolom watcher tadi. Hasil pengurutannya terus disimpan pada variabel S group yang didefinisikan sebelumnya. Terus for group in SG group ini tuh mencatat setiap baris data pada kelompok dengan format yang lebih rapi menggunakan fungsi bprint itu. Jadi secara kasar tuh kolom itu tuh bertujuan untuk mencetak kembali hasil kelompokan dan pengurutan data yang dilakukan oleh pada bagian atas sebelumnya itu. Jadi aku contohkan seperti yang itu, apa data-data yang sudah diurutkan dan sudah lebih rapi. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.